Pagi semuanya. Pagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita absen dulu. Pagi hari ini di sini ada yang kurang sehat? Sehat semua ya? Oke. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pagi ini, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Patut. Download Oke, sarkas. Bapak absen dulu ya. Yang pertama ini ada Ahmad Behaki. Hadir, Pak. Yang kedua ini ada Albert, Ada Pak. Aureli, Hadir. Damai, Iska, Fatima, Hadir. Sofia, Zahra. Saya. Oke, sudah Bapak absen semuanya ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar? Nah, jadinya komitmen penerapan atau urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia apa sih itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Peraturan. Oke, Gigi, silakan. Itu Pak, kesenangan untuk menaati peraturan sesuai urutannya. Terus juga biar tuh masyarakat hidupnya biar lebih aman, tertib sama apa sih namanya teratur. Terus juga menaati peraturan yang berlaku. Itu sih Pak. Oke, ada yang bisa menjelaskan lagi? Ini Pak. Ya, Anton, silakan. Kita masyarakat Indonesia harus mentaati aturan-aturan yang ada. Betul. Terus jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Yaitu kita harus menghormati dan menaati peraturan yang ada, oke? Benar? Nah, Iya. Nah, jadi kita harus menaati. Jadi kalau misalnya peraturan itu kita tuh harus menaati aturan yang ada di Indonesia ini. Kemungkinan kalau misalnya tidak ada aturan itu gimana? berantakan. Berantakan ya, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan aturan yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan tata cara mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan suatu peraturan agar sesuatu yang di sistem hukum yang berlaku. Selain itu, aturan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oke nih. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tertib dan teratur, memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, kebingungan masyarakatnya. Jadi ya, tujuan lainnya bisa ketertiban, nah itu jadi pedoman juga ya buat kita, oke? Nah, jadi ya pemerintah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan norma hukum berlaku dengan adanya pembentukan peraturan. Nah, ini ada komitmen penerapan peraturan, yaitu ada 4. Yang pertama ini pembentukan peraturan dilakukan secara dekoordinasi dan konsisten. Tinggi atau aturan serta memastikan bahwa seluruh peraturan dapat berjalan selaras sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya koordinasi yang baik, sistem hukum akan menjadi lebih tertib, jelas, mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ini yang kedua, ada yang mau bisa baca? Ada yang mau bisa baca. Evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa aturan tersebut masih sesuai dengan perkembangan zaman dan dibutuhkan masyarakat, perubahan sosial, ekonomi, teknologi maupun budaya dapat memengaruhi efektivitas aktivitas sesuai peraturan. Nah, jadi melalui evaluasi yang rutin, pemerintah dapat mematuhi apa suatu aturan itu tidak apa tadi Anton? Tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Jadi dia bertahap ya. Jadi sistem itu nggak langsung melonjak cepet jadinya. Jadi dia tuh ada bertahap pelan-pelan. Oke, next. Secara tegas dan adil. Setiap peraturan yang telah dibuat harus disertai dengan pengawasan dan penegakan hukum
yang tegas agar dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Penggangan dapat mematuhi oleh seluruh masyarakat. Nah, penegakan hukum harus dilakukan secara adil karena masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, next week. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat, oke? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, saya dapat pesan dari guru saya dulu waktu SMK. Jadinya kalau semakin kita suara semakin keras, insya Allah kita bakal semangat untuk belajarnya, gitu. Pas dari zaman saya SMK dulu, mungkin ya saya dulu kan SMK. Pagi-pagi, gitu, oke? Ulang. Pagi luar biasa, tetap semangat, oke? Selamat pagi. Pagi luar biasa tetap semangat. Jadi permainan ini simple. Cluenya ini saya cuma bilang 3 kata. Pitak, batuk, batik, oke? Oke. Ikutin pitak, batuk, batik. Oke? Oke. Kita coba dulu ya. Pitak, batuk, batik. Nah, contohnya seperti itu, oke? Yang salah, maju ke depan, kita suruh ngapain kira-kira? Joget. Joget kali ya? Oke? Joget kali ya? Jadi permainannya simple, oke? Kita mulai? Oke. Saya bilang batik, batuk, pitak. Semakin cepat, oke? Batik, batuk, pitak. Batik, batuk, pitak. Batik, batuk, batuk. Pitak. Batuk, batik, batik, pitak. Batuk, batik, pitak. Batuk, batuk, pitak, batik. Bagi-bagi aja kali ya. Bentar. Nah, di sini ada pentingnya mematuhi peraturan. Yang pertama ini ya ada 4. Lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin sama ya tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa menurut aturan. Ada aturan. Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti Video singkat yang tadi. Jadi itu dibuatnya peraturan itu biar masyarakat tuh lebih disiplin, terus keamanannya lebih terjaga, teratur. Jadi itu peraturan bukan cuma untuk dibuat aja tapi dilaksanakan juga. Terus juga kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan sesuai dengan urutan perundang-undangan. Jadi peraturan itu dulu emang gak ada aturan. Iya. Perlahan tercipta aturan secara perlahan sehingga terjadilah aturan sampai sekarang. Peraturan tersebut berfungsi sebagai mengatur, menertibkan agar kita ras manusia tidak hidup sewenang-wenang. Jangan cuma dibuat doang. Jadi itu harus di apa tadi? Yang dilakukan yang Cici sampaikan dipatuhi, dilaksanakan. Jadi ya aturan itu jangan cuma semena-mena kayak cuman ya udahlah cuman ada aturan kan gitu ya. Jadi aturan itu harus dilaksanakan. Oke. Berangkat sekolah. Oke. Next. Nah, ini agar apa? Jadi yang tadi saya jelaskan itu menciptakan ketertiban bersama, mematuhi peraturan, dapat menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur dalam masyarakat. Yang di sini 2, yang di sini 2.
Oke? Nanti kalau misalnya sudah dipresentasikan ke depan perwakilan 1 sampai 2 orang. Oke? Kasih Bapak kasih waktu. Ada yang perlu ditanya lagi? Apa ada yang kesulitan? Dalam satu, pentingnya aturan dalam kehidupan itu karena berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan dengan adanya aturan. Setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis dan mengurangi terjadinya konflik. Contoh penerapan aturan di sekolah dan di masyarakat itu, kalau di sekolah terjadinya kekacauan, konflik dan ketidaknyamanan dalam kehidupan bersama. Kalau di sekolah, pelanggaran aturan dapat menyebabkan siswa itu dapat sanksi. Kalau di masyarakat itu menimbulkan perselisihan. Pentingnya aturan dalam kehidupan itu sebagai pedoman perilaku agar setiap orang dapat hidup berdampingan dengan baik. Dengan adanya aturan, hak dan kepentingan setiap individu dapat terlindungi hingga tercipta suasana yang tertib dan nyaman. Terus contoh penerapan di sekolah yang pertama ada mengikuti upacara membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kerja bakti lingkungan, mematuhi batas kecepatan untuk berkendara, menjaga ketenangan lingkungan pada malam hari. Kalau nggak